Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kekuatan dari medan ini ternyata tidak sekuat yang dibayangkan sebelumnya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Sukyantai, bahwa kekuatan medan ini cukup untuk menghapus keberadaan Cisinggi secara langsung tanpa perlawanan? Namun, hasil yang terlihat di depan mata jauh dari dugaan, dan yang terjadi hanyalah Cisinggi yang tersegel oleh hujan, membatasi pergerakannya sepenuhnya, sementara Sioyan dan Cue dipaksa berhadapan dalam duel 1 lawan 1. Dalam kondisi ini, Sioyan tidak tahu pasti berapa lama medan ini mampu menjaga segel tersebut. Namun, ia sadar bahwa waktu adalah kunci, dan jika ia tidak segera mengalahkan salah satu lawan, situasi akan berbalik menjadi sangat sulit. Karena menghadapi dua musuh sekaligus hampir mustahil untuk dilakukan, bahkan untuknya, keberanian Cui menjadi satu-satunya alasan ia mampu berdiri tegak menghadapi Sioyan. Lalu dalam sekejap, Sioyan mendekat dengan kecepatan luar biasa, namun Cui tetap tenang, bahkan tanpa sedikit pun rasa takut tergambar di wajahnya. Baginya, keyakinan yang telah ia bangun melalui pengalaman bertempur selama bertahun-tahun memberinya keberanian untuk melangkah maju tanpa ragu, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Namun, jika benar-benar ingin menghancurkan lawan, teknik pamungkas Xiao Bing harus digunakan. Teknik itu bukan hanya serangan biasa, melainkan sebuah ancaman terakhir yang mampu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Meski demikian, itu bukan langkah pertama yang diambil oleh Cui, karena kekuatan dari teknik itu begitu luar biasa hingga mampu membuat siapapun terpana dalam sekejap. Cui yang menyadari bahaya ini segera bertindak dengan mengangkat lengannya untuk melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Sementara itu, Sioyan mengucapkan mantra, perintah Dewa Api, napas api putih, sebelum mencapai status keabadian ilahi. Sioyan tidak pernah benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan sejati dari bintang api. Namun, saat ini situasinya berbeda, karena kini ia sudah mampu membangkitkan kemampuan unik dan kekuatan penuh dari bintang api. Dengan satu langkah maju yang mantap, nyala api putih yang hampir transparan mulai menyelimuti area di sekitarnya, menciptakan aura yang mematikan. Pertarungan sengit pun dimulai, lalu nampak dua orang ini menunjukkan kekuatan yang begitu besar hingga mampu menghancurkan gunung dan sungai. Di tengah pertarungan, Cui menunjukkan ekspresi kosong di matanya, seolah sedang merencanakan sesuatu. Dalam sekejap, sebuah partikel emas muncul di tubuhnya. Namun, meskipun tanda kekuatan itu terlihat, Cui masih belum melancarkan serangan, membuat Sioyan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan. Tanpa membuang waktu, Sioyan bergerak cepat dan muncul di hadapannya seperti bayangan yang sulit ditebak. Kemudian, dengan satu ayunan tangan yang kuat, Sioyan mengincar kepala Cui. Api yang membakar tubuhnya begitu ganas dan sulit dipadamkan, namun, Cui yang merupakan seorang petarung di tingkat ketiga Liu Yunjing, menunjukkan kemampuan bertahannya yang luar biasa. Dengan segenap upaya, ia berhasil memadamkan sebagian besar api tersebut meskipun harus membayar harga yang mahal. Tubuhnya tampak sangat terluka dan posisinya semakin terdesak. Di sisi lain, Cisinggi yang telah disegel oleh hujan kristal hanya bisa menyaksikan situasi pertempuran dengan tatapan tak berdaya. Nampak tubuhnya benar-benar terkunci, tak mampu bergerak sedikit pun untuk memberikan bantuan. Bahkan senjata pamungkas Cisinggi, pedang legendaris Kumi Jueanjian, telah terkunci sepenuhnya dalam segel hujan tersebut. Dan ketika melihat situasi yang semakin genting, Cui perlahan mulai kehilangan semangat dan keyakinannya untuk melanjutkan pertempuran. Kekuatan Sioyan dan strategi yang diterapkannya benar-benar di luar dugaan Cui, membuatnya berada di ujung keputusasaan. Cui sama sekali tidak menyangka bahwa Sioyan memiliki cara yang begitu kuat dan cerdas untuk mengendalikan seluruh situasi. Kini Sioyan pun tidak hanya unggul dalam kekuatan, tetapi juga dalam strategi yang sangat mendalam, yang dengan cepat membuat Cui merasa terjepit. Di sisi lain, Cisinggi yang sepenuhnya terkurung dalam segel hujan kristal,
Tampak seperti hanya sebuah bayangan samar yang hilang ditelan oleh kabut dingin yang membekukan ruang di sekitarnya, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah, terperangkap dalam kondisi yang tak terbayangkan sebelumnya. Cewek yang merasa terdesak, berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Namun Xiaoyan terus mengejarnya tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Dan setiap gerakan yang dilakukan Cewek tampaknya selalu dibaca dengan sempurna oleh Xiaoyan. Lalu dalam keputusasaan, Cewek berteriak dengan suara penuh harapan yang patah, "Kakak Cuan, tolong selamatkan aku." Namun, meskipun teriakan itu terdengar lantang, ia dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam, seolah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkannya. Semuanya terasa sia-sia, dan ia hanya bisa berharap pada takdir yang semakin suram. Kemudian dengan rasa putus asa yang semakin menggila, Cewek akhirnya kembali berbalik untuk menghadapi serangan yang datang dengan kilatan cahaya putih yang mematikan. Seketika itu juga, tubuh dan jiwanya tampak berada di ambang kehancuran total. Hampir tak ada ruang untuk bertahan. Setiap detik yang berlalu mengikis sisa-sisa energi yang dimilikinya. Lalu dalam sekejap, kekuatan yang ada di tubuh Cewek mulai menghilang dengan sangat cepat. Meskipun sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan aturan Yuan untuk mencoba bertahan dan membalikan keadaan, semua itu tampak tidak berguna. Semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia, seolah tiada harapan lagi. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, Cewek tidak menyerah begitu saja. Di dalam hati, dia memutuskan untuk bertarung sampai mati jika tidak ada yang akan datang untuk menolongnya. Dan jika ia menang, ia akan bertahan hidup. Namun jika ia kalah, maka ia akan mati di sini, di medan pertempuran ini. Kemudian dengan teriakan keras yang penuh tekad, Cewek menghantam kekosongan di sekitarnya dengan segenap kekuatan yang masih ada, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat, yang seakan mengguncang alam semesta sekitarnya. Jadi, ini adalah kekuatan seorang petarung di tingkat ketiga Liu Yunjing, pikir Xiaoyan dengan tenang, meskipun di dalam hatinya, ia mengakui bahwa kekuatan Cewek bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tetap waspada dan tidak lengah. Lalu dengan kelincahan luar biasa, ia berhasil menghindar dari serangan yang datang begitu cepat, seolah-olah dia sudah memprediksi setiap gerakan Cewek. Meskipun demikian, Cewek yang semakin terdesak mulai tampak gentar. Kepercayaan diri yang semula ada di dirinya kini mulai pudar, tergantikan oleh rasa takut yang tidak bisa disembunyikan lagi. Xiaoyan yang sudah mengetahui kelemahan dalam strategi Cewek, melancarkan serangan tanpa ampun. Nampak serangan itu datang begitu cepat dan tak terduga, memaksa Cewek untuk melakukan berbagai macam pertahanan. Namun, apa yang dilakukannya tampaknya sia-sia, dan setiap serangan yang ia coba balas hanya berakhir dengan kegagalan, karena Xiaoyan selalu berada di satu langkah di depannya. Kini, Cewek terus berusaha, tapi ia semakin merasakan beban yang tak terelakkan. Xiaoyan yang dengan jeli melihat kelemahan strategi Cewek, menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh Cewek memiliki efek samping yang besar, yakni konsumsi energi yang sangat cepat. Cewek semakin terkuras habis, dan Xiaoyan memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan lagi untuk lawannya. Dalam kondisi tersebut, Xiaoyan memilih untuk menjaga jarak dan menyerangnya dari jauh, mengandalkan kemampuan dan kekuatan senjatanya. Dengan sekali gerakan, Xiaoyan melepaskan Tianjinzia, senjata legendaris yang melesat dengan kecepatan luar biasa, membawa suara gemuruh yang menghentakkan udara dan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Senjata ini adalah artefak tingkat tinggi yang memiliki kekuatan kontrol luar biasa, kekuatan yang bahkan bisa mengendalikan seluruh medan pertempuran. Cewek yang kini berada dalam posisi yang terpojok, merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain berusaha menghindar, namun semuanya terlambat. Tianjinzia datang dengan kekuatan yang sangat besar, mengarah langsung kepadanya tanpa ada ruang untuk melarikan diri. Dan dalam kondisi seperti itu, Cewek tidak sempat berpikir lagi. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya terakhir untuk melawan nasib. Kemudian dengan tekad yang sudah membara, Cewek bertarung mati-matian. Namun pada akhirnya,
Xiaoyan dengan kekuatan penuh dan kontrol yang sempurna, berhasil mengendalikan jalannya pertempuran. Dalam sekejap, nasib Cue berada di ambang hidup dan mati, terjebak dalam putaran takdir yang tak dapat dihindarkan.